Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang sumatif modul 3 kalkulus dan trigonometri. Untuk sharing ini nanti ketika ada kesalahan atau konsep yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa Bapak Ibu guru sharing di di kolom komentar karena niatnya ini saya juga masih tahap belajar. Oke Bapak Ibu guru, maaf jika nanti ada kesalahan. Yang pertama, Roni bermain layang-layang benang yang telah dia ukur sepanjang 64. Apabila sudut elevasi benang tersebut adalah 75 derajat dari permukaan tanah, maka tinggi layar Roni adalah, kita buat segitiga batuan. Nah, kemudian hitung panjang layang-layang, benangnya adalah 64 satuannya meter, sudut elevasinya 75 derajat. Maka langkahnya kita di sini yang ditanya adalah apa namanya tinggi layang-layang. Tinggi layang-layang Roni adalah, maka ini yang ditanya. Maka kita butuh adalah depan dari sudut per miring. Maka nanti kita butuhnya adalah sin 75 derajat sama dengan X per 64. Kita cari X. Tetapi kita cari dulu sin 75. Kita tahu semuanya bahwa sin 75 derajat itu kan sama aja dengan sin 45 ditambah dengan 30. Ini jadinya adalah sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Sin 45 setengah akar 2, kemudian cos 30 setengah akar 3, plus cos 45 itu setengah akar 2 sin 30 setengah, atau bisa saya tulis seperempat akar 6 plus akar 2. Sehingga di sini sin 75 jadinya adalah 1/4 kalikan akar 6 plus akar 2 sama dengan X per 64. Sehingga X bisa kita simpulkan bahwa 64 dibagi dengan 4 adalah 16 akar 6 plus akar 2. Selesai. Oh, jawabannya adalah, kita lanjut yang nomor 2. Sebuah mobil di suatu tempat parkir berjarak 16 km dari lampu jalan A dan 28 km dari lampu jalan B. Apabila sudut yang membentuk antara kedua lampu dari mobil adalah, ini ada sebuah mobil, ini A, ini B. Maka seperti itu. Kemudian ini seperti ini. Sudut yang terbentuk adalah 120 derajat. Kemudian jaraknya di sini ada 16 km untuk yang A, kemudian 28 km untuk, yang ditanya adalah jarak kedua lampu, maka A dan B. Berarti kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus berarti di sini kita misalkan di sini X, maka X kuadrat sama dengan 16 kuadrat plus 28 kuadrat min 2 kali 16 kali 28 cos 180 derajat. 120, sorry ya Allah, mulai ngantuk ya. Berarti di sini X kuadrat sama dengan, ini biar saya tetap aja tulis tetap 16 kuadrat plus 28 kuadrat min, cos 120 itu kan min setengah. Min ketemu min berarti nanti jadi plus 2-nya hilang, berarti tinggal 16 kali 28. Begini, kita kan perlu istilahnya, ini kan ada ini 28 kali 28, ini 16 28. Ini kan bisa saya tulis 16 kuadrat plus 28 dikali 28 plus 16.
Atau bisa saya tulis itu nanti 16 kuadrat plus 28 kali 44 karena saya agak rasa-rasen ngitung apa hitung besar-besar seperti itu ya. Ini kan sama saja dengan 16 kuadrat plus 4 kali 4. Ini kan 4 kali 11, di sini kan 7 kali 4. Berarti ini 16, 7 kali 11 berarti 77. Bisa kita tulis 16 keluar 16 plus 7, 7 sama dengan 16 tambah 7 itu 93. Berarti 16 kali 93. Ini tadi X kuadrat. Berarti X sama dengan akar 16 kali 93. Berarti 4 akar 9. Jawabannya, nah, ini menurut saya ya. Nanti bisa dikoreksi benar masalahnya. Kemudian yang nomor 3, jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan dari persamaan 2 sin X cos 2X per sin 2X, apa namanya, itu sin 2X cos X min 5 kotangan X plus 5 sama dengan 0. Maka nilai dari 9 kotangan dari X1 plus X2. Oke, berarti saudara-saudara semua yang berbahagia, langkah pertama ini saya mau jabarkan yang ini dulu. Kemudian ini nanti ketemu ya 2 sin X cos 2X saya ubah jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin 2X tak ubah jadi 2 sin X cos X kemudian cos X min 5 tan X seperkotangan kan tan. Nah, makanya 5 tan X plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita apa namanya? Kita coret kan? Ini kita coret sama ini. Berarti ini cos kuadrat. Berarti tinggal cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan 1 min. Kemudian di sini sin kuadrat per cos kuadrat jadi tan kuadrat X min 5 tan X plus 5 sama dengan 0. Atau bisa saya tulis min tan kuadrat X min 5 tan X plus 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita apa namanya? Ini tak kalikan min semua jadinya adalah tan kuadrat X min plus 5 tan X min 6 sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan ada tan X min 1 kemudian tan X plus 6 sama dengan 0. Berarti tan X sama dengan 1, tan X sama dengan min. Oke, padahal yang ditanya adalah 9 per kotangan X1 plus X2. Padahal kita tahu seperkotangan adalah tan. Jadi kita cari aja dulu tan misalkan X1 plus X2 sama dengan tan X1 plus tan X2 per 1 min tan X1 tan X2. Jadinya tan X1, ini tadi saya misalkan ini tan X1 dan ini tan X2. Nah, di sini apa? 1 plus min 6 per 1 min 1 kali min 6 jadinya apa? Min 5 per. Karena yang ditanya adalah 9 per kotangan X1 plus X2 sama saja dengan 9 kalikan tan X1 plus X2, maka jadinya adalah 9 dikali min 5 per 7 atau min 45 per. Sekarang lanjut nomor 4.
Nilai dari sin 2 cos inverse, itu inverse itu sebenarnya arkes. Arkes cos 3 per 5 dan arkes cos dari tangan arkes ton arkes tan 2 akar 2. Berarti ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y. Sama saja dengan sin 2X plus cos Y. Seperti itu. X sendiri kita jabarkan bahwa di sini, nah ini X. X cos itu samping miring, maka di sini 3, miringnya 5, maka di sini 4. Berarti X sama dengan 4 per 5. Ya kan? Cos X sama dengan 3 per 5. Kemudian dari arkes tan 2 akar 2, maka gini. Kita buat Y di sini tan, berarti ini 2 akar 2 pasti di sini 1. Ini akar dari 2 akar 2 itu kan 8 tambah 1 berarti 8 plus 1. Berarti akar 9 3. Berarti cos Y sama dengan 1 per, sehingga di sini jadinya apa? Sin 2X itu kan sama aja dengan 2 sin X cos X plus cos Y. Sehingga di sini jadinya 2 sin X 4 per 5 cos X 3 per 5 plus 1 per 3. Jadinya 2 kali 4 kali 3 adalah 24 per 25 plus 1. 3 samakan penyebut, ini 75. Berarti kalikan 3, 24 kali 3 sama dengan 72. Ditambah dengan 1 kali 25 berarti 25. Sehingga di sini 97 per 75. Selesai. Nah, sekarang yang ini, uh, kalau saya ini, begini kita pakai coba-coba. Memenuhi A plus B, 2 per 3 Pi, itu 2 per 3 Pi itu kan, Pi itu kan 180 bagi 3. Nah, berarti A plus B sama dengan 120 derajat. Kemudian ada sin A sama dengan 2 sin B. Otomatis ini 2 kalinya. Kalau 2 kalinya yang nilai trigonometri sin A, sin B yang nilainya 2 kalinya, maka di sini 1, ini setengah. Iya kan? Kalau sin A nilainya 1 berarti 90 derajat. Sin yang nilainya setengah adalah 30. 90 tambah 30, 120 benar. Berarti yang A adalah 90, B adalah 30. Berarti kalau A min B berarti 90 kurangi 30 adalah 6. 60 sama saja dengan Pi per 3. Sekarang yang ini, nomor 6. Banyak nilai X dengan X-nya itu 0 sampai dengan 3. Yang merupakan solusi persamaan sistem sin Px bla 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 itu ya. Maka begini. Nah, di sini saya ambilkan sin Px sama dengan sin 3 Px. Nah, sesuai dengan persamaan itu kan ini sama dengan ini kan. Berarti kan Px sama dengan 3 Px plus, nah, plus 2 K kali 2 I. Kan seperti itu. Atau Px sama dengan Pi 180 min 3 Px plus K kali 2 Pi. Itu kan rumus persamaan. Sehingga X sama dengan di sini apa? 3X plus 2K. Atau min 2X sama dengan min 2X sama dengan 2K. Atau X sama dengan min K. X sama dengan min K.
Kemudian sebelah sini maka X sama dengan 1 min 3X plus 2. Nah, min 3X ke sini jadi kan 4X kan, tambah X sama dengan 1 plus 2K. X sama dengan 1 plus 2K per 4. K kita cari supaya dia ini nanti X-nya adalah memenuhi ini. Kalau yang ini kita lihat yang fokus yang ini, maka ketika X-nya bisa saja mulainya dari X1-nya. K-nya diganti dengan 0, maka 0. K-nya diganti 1, berarti mungkin ya. K diganti, misalkan ini K-nya 0, terus K-nya di sini 1, dia min 1, nggak usah berarti aja. K min 1, berarti dia 1. K min 3, jadinya min 2, sorry. X3-nya berarti 2, kemudian K min 3, X4-nya adalah 3. Stop, karena di sini X-nya harus 0 sampai 3. Simpan. Sekarang kita fokus yang ini. Ketika K saya ganti dengan 0, misalnya 0, K saya ganti 0, maka X-nya satunya di sini ke 0 berarti 1 per 4. Kalau saya ganti min 1 berarti K min 1 min 1. Min, oh enggak memenuhi ya, min berarti enggak usah. Jadi sekarang K saya ganti 1 berarti 1 berarti 3 per 4. 3 per 4. Kemudian K saya ganti 2, maka X3-nya 2 kali 2, 4, 4 5. 5 per 4. Masih masuk? K saya ganti dengan 3, maka X4-nya adalah 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7, 7 per 4 masuk. K ganti 4 jadinya X5, jadinya berapa? 4, 8, 8 tambah 1, 9, berarti 9 per 4. Kemudian saya ganti lagi K, saya ganti dengan 5, maka X6 sama dengan 5, 10, 11 per 4, 11 per 4, batas atasnya 3, oh masih memenuhi. K sama dengan 6, oh, coba X7, maka dia Pak, 2 kali 6, 12, 12 ditambah 1 adalah 13 per 4, oh 3, oh ini tidak memenuhi. Yang memenuhi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya jawabannya apa? 10. 10 yang benar. Ada ya, jawabannya 10. Oke, 10 ya, karena yang memenuhi semuanya 10. Lanjut, nomor 7. Diketahui segitiga lancip ABD mempunyai perpanjangan perbandingan panjang. Sorry, ini ABC ya. ABC mulai memiliki perbandingan itu, yang ditanya adalah C. Karena dia perbandingan ya, maka AB itu 3, BC 1, kemudian sin B di sini. Nah, sin B di sini, maka langkah pertama kita bisa mencari cos B. Ya, kita cari cos B terlebih dahulu. Lewat apa? AC. AC, AC nanti, oh ini sin B-nya kan ketemu kan. Kalau sin B-nya adalah 1 per 3, di situ ini B, ini 1, ini 3, maka di sini akar 8 atau 2 akar 2. Sehingga cos B kita dapatkan adalah 2 akar 2 per 3. Itu. Sehingga kita cari AC, AC kuadrat sama dengan 1 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 1 kali 3 cos B.
atau 1 plus 9 min 6 cos B-nya 2/3 akar 3. Akar 2, sorry. Berarti di sini 10 min 4 akar 2. Berarti AC sama dengan akar 10 min 4 akar 2. Padahal kita lihat di sini yang ditanya adalah nilai dari 1 per sin C. Maka kalau kita lihat di situ, maka kita pakai perbandingan. Perbandingan gimana? AC per sin B sama dengan 1. Kalau C berarti apa? AB 3 BC 1. Ya benar kan? Maka di sini kita tanya sin C, maka 3 per sin C. Lah AC sendiri, nah, AC sendiri sama aja dengan berapa ini kan? Nah, ini kita rumusnya AC sin B terus 3 namanya 3 per sin C, aturan sinus. Maka di sini AC-nya adalah akar 10 min 4 akar 2 per sin B sepertiga sama dengan 3 per sin C. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa, nah ini kita carikan silang. Nah, untuk mengalihkan silangnya mudah kan? Berarti ini kita kalikan ke sini jadi kan akar 10 min 4 akar 2 sama dengan 1 per sin C. Oke, lanjut nomor 8. Daerah asal dari daerah hasil fungsi. Maka kalau ini yang ditanya daerah asal dan daerah hasil, maka ini kalau menurut saya ya, nomor 8 ini, maka di sini daerah asalnya yang semua bilangan real. Daerah asal atau F itu semua bilang X elemen bilangan real, yang penting X tidak sama dengan 2. Kalau daerah hasilnya atau daerah itu sama aja, semua bilangan real. Ya, semua bilangan real. X setiap Nah, ini kalau menurut saya yang itu. Oke, lanjut. Nomor 9. Fungsi H dibangun oleh fungsi f dan gx. Dengan rumus f of x dan oke begini. Hx itu sama aja dengan f bundaran gx. Berarti kalau ditanya min 2 sama aja dengan f bundaran g min 2. Kita cari f g min 2. Min 2 kemasukan ke sini. Min 2 kuadrat itu kan 4. 1 kurangi 4 min 3 nilai mutlak berarti 3. Berarti sama aja dengan F3. 3 masukkan di sini. 3 dibagi 3 1 kali min berarti min 1. Sekarang yang ini diketahui fungsi dengan ini fungsi inverse-nya. Nah, maka ketika ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya f inverse adalah apa? Min dx plus b per cx min a. Berarti ini jadi apa? Ini jadi f inverse x sama dengan x plus 3. Ini min 1, kesini jadi 1, 1 tetap dia 3x min 1. Berarti x plus 3, 3x min 1. Oke, nomor 10. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Untuk nomor 11 ini, nomor 11, kita kalau saya pakai optical aja, berarti atas ini saya turunin, maka limit x mendekati 1, ini saya turunin sendiri. Ini saya turunkan, jadinya 2x per 2 akar x kuadrat plus 3 min 5
per 2 akar 5x min 1 per 2x. X-nya diganti 1 jadinya apa? 2 per 2 akar 4 min 5 per 2 akar 4 per 2. Sehingga 2 per 4 min 5 per 4 per 2. Min 3 per 4 per 2 atau min 3 per 8. Oke. Min 3 per 8. Tas. Ini enggak saya pakai turunan atas, turunan bawah. Nah, yang ini untuk nomor 12 itu saya langsung aja, nggak usah kita hitung. Kalau pangkat tertinggi, ya pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertinggi kok besar yang ini gini. Kalau pangkat tertinggi besar yang bawah pasti jawabannya 0. Kalau pangkat yang tertinggi besar yang ini kan 3 sama 4 besar yang bawah maka jawabannya 0. Misalkan nanti kok besar yang atas pangkatnya maka jawabannya tak hingga. Tapi kalau pangkatnya sama jawabannya koefisien. Sudah seperti itu. Nah, untuk yang ini berarti ini sama aja dengan apa? B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya 6, ininya 4. Berarti 6 min 4 per 2 akar 1. Berarti 10 per 2 sama dengan 5. Oke, selesai. Dan yang ini, fungsi fx diskontinu pada x sama dengan, maka kita lihat di sini, ketika dia pertama 0, maka dia saya ganti di sini 0 kuadrat plus 1 sama dengan 0 di sini tetap 1, maka tetap dia 1 sama ada. Biasanya seperti itu kalau saya. Kemudian nih kita lihat kalau dia 1, untuk x-nya 1, maka untuk x sama dengan 1, kita lihat di sini 1 tetap sama dengan di sini 1 min 1 kuadrat. Berarti 1 kuadrat 1 0. Oh, tidak sama kan? Kalau tidak sama, maka dia discontinue di sama dengan 1. Oh, kalau menurut saya seperti ini. Kita lanjut. Nilai X dari titik pada grafik Y sama dengan 2X min sin 2X yang mempunyai garis singgung merupakan garis horizontal. Kalau soalnya seperti ini untuk yang nomor 15, garis singgung, maka kita turunkan garis singgung turunan. Maka Y aksen sama dengan 0. Y aksennya adalah 2 min 2 cos 2X sama dengan 0. Berarti 2 cos 2X sama dengan 2, cos 2X sama dengan 1. Ya kan? Cos 2X sama dengan 1. Sehingga di situ kita lihat bahwa kalau cos 2X sama dengan 1, maka ini bagaimana? Berarti 2X ini kan sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Maka garis horizontal adalah X sama dengan 0. Selesai. Cuma seperti itu. Oke, nomor 16. Oke. Untuk nomor 16, ini kan sebenarnya kita di sini ini sebenarnya pakai langsung rumus jadi kalau saya D tan 2 sin inverse X dx ini kan sama saja kalau saya jabarin kan jadinya begini. D tan 2 sin 1x per D sin X seperti ini dikalikan D sin inverse dari X per dx ini turunan berlantai. Nah, turunannya ini sendiri kan sudah ada di modul bahwa dia sama dengan 1 per berapa, itu kan. Kemudian turunan dari tan 2x. Nah, kita ingat gini, ketika D
tan 2x dx itu kan sama aja dengan 2 sekan kuadrat. Nah, ini apa namanya? 2 sekan kuadrat 2 uh, sekan kuadrat X. Nah, kan seperti ini. Tetapi X-nya di sini adalah sin inverse X. Atau nanti bisa saya tulis langsung 2 sekan kuadrat sorry, 2 ya, ada duanya. Ini duanya. 2 sin X. D sin X per dx itu kan sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa eh, ini, nah, misal kita gini kan apa namanya? Ini kan sama kita kita misalkan alfa misalkan ya. Maka di sini kan apa namanya? Saya tulis alfa kalau logikanya ini ada sebuah segitiga, ini alfa, berarti sin x kan berarti ini x ini 1, maka di sini sama dengan 1 min kuadrat. Seperti itu. Uh, Nah, di sini ini sama aja dengan 2. Ini saya misalkan alfa. Sekan itu kan 1 per cos, berarti ini 1 per cos kuadrat 2 alfa. Ini 1 per akar 1 min x kuadrat. Sebenarnya ini juga seperti itu. Nah, kita tahu bahwa cos kuadrat 2 alfa. Semuanya perlu diketahui bahwa cos 2 alfa itu kan sama aja dengan apa? Ayo, seperti ini. Cos 2 alfa itu kan sama aja dengan boleh yang kita pakai yang namanya cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa kan berarti kan samping per miring, berarti ini dibuatkan berarti kalau cos saja kan akar 1 min x kuadrat, kalau kuadrat berarti 1 min x kuadrat min berarti ini x saja kan, sin x apa sin alfa sama dengan x, maka sin kuadrat berarti x kuadrat atau 1 min 2 x kuadrat. Berarti di sini sama aja dengan 2 kali 1 per 1 min 2 x kuadrat kalikan 1 per akar 1 min x kuadrat. Jadinya 2 per 1 min 2 x kuadrat kalikan akar 1 min x kuadrat. Dan jawabannya adalah 1 B bla bla. Mana ini? Jawabannya E. 16 jawabannya. Oh, 16 kok itu. Oh, iya, ada dua-dua ini duanya hampir aja. Hampir aja. Ini kan cos 2 saja, belum saya kuadratin ini kuadrat tuh, hampir saja. Nah, kuadrat jawabannya D, bukan E ya, maaf. Oke. Lanjut nomor 17. Untuk nomor 17, kita lihat bahwa di situ begini. Nah, ini kan bisa saya tulis sebagai ini apa namanya? Turunan f(x)-nya tak ganti y kan? D siapa? Y sin kuadrat y per dx. Nah, tuh. Nah, ini bisa kita tulis bagaimana? Ini kan sama saja dengan misalkan saya punya apa namanya? Turunan dari y sama dengan sin 2y itu seperti apa? Kan seperti itu biasanya. Kalau saya begini. Kalau saya begini. Biar mudah, kan ini U, ini V. Kalau ada O kali V, ini kan seperti ini. Kalau saya misalkan punya Y, jangan Y ya, ini Y. Siapalah, Y sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan U aksen V min plus V aksen U. Kan seperti itu. Maka ini juga berlaku seperti itu. Y-nya sebagai U. Maka Y diturunin berarti Y aksen. Ini tetap sin kuadrat Y tetap plus
Nah, sin kuadrat Y diturunin berarti apa? 2 sin Y turunan sin adalah cos Y turunan Y aksen. Kan seperti itu. Kemudian dikalikan dengan Y. Sehingga jadinya adalah Y aksen sin kuadrat Y di sini plus 2 sin Y-nya yang ini tak taruh depan, 2Y sin Y cos Y. Nah, sekarang kita lihat ada Y aksen juga ya. Y aksen juga ditaruh depan. Sorry, ini biar saya hapus dulu, biar tadi kelupaan ya. Biar saya tulis lagi. Nah, ini 2 Y aksen Y sin Y cos Y. Karena yang diminta di sini Y aksennya. Nah, kita lihat di sini, oke, benar ya. 2 sin Y cos Y itu kan sama aja dengan sin 2Y. Atau bisa saya tulis Y aksen sin kuadrat Y plus Y aksen kali Y. 2 sin Y cos Y itu sama aja dengan sin 2Y. Y aksennya tak keluarin jadinya sin kuadrat Y plus Y sin 2Y. Ada enggak? Oh ada. Ya, ya cukup ini. Ah, sudah. Lanjut nomor 18. Untuk nomor 18 di situ sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak tebing dengan kecepatan awal v0 meter per detik dan turun sejauh s v0 kali t plus 16 t kuadrat meter dalam t detik. Jika benda tersebut menabrak laut dalam 3 detik dengan kecepatan 140 meter per detik, maka tinggi tebing. Kan begini, kecepatan untuk mencari kecepatan ini kita turunkan terhadap T. Maka kecepatan sama dengan ini berarti tinggal V0 plus 32T. Seperti itu. Maka di situ kecepatannya adalah 140 sama dengan V0 belum tahu plus 32T-nya sama dengan 3 detik. Berarti kalikan 3. Berarti 140 sama dengan V0 plus 96 atau kecepatan awal adalah 140 kurangi 96 berarti 44. Kecepatannya 44. Kemudian, nah, padahal S sama dengan V0, V0 44T plus 16T kuadrat. T-nya diganti 3, 44 kali 3 plus 16 kali 3 kuadrat. Berarti sama saja ini berapa? Kita hitung. Oh ini sama-sama 3, 3, 4, 4, 16 kali 3, 48. Sehingga 3, 9, 2. Berarti 6 belakangnya 2, 7, 6. Oke, nomor 18 tuntas. Sekarang yang nomor 19 diberikan, nah, itu F1 sama dengan 2, F aksen 1 sama dengan min 1, G 1 sama dengan 0, dan G aksen 1 sama dengan 1 adalah Fx sama dengan gini. Maka kita turunin. Ketika ada Fx sama dengan Fx sin Gx, maka F aksen dari X sama dengan F aksen X sin Gx plus ini diturunin berarti sin aksen Gx turunannya sin apa? Cos Gx turunan G aksen X dikalikan dengan Fx. Karena di sini F aksen 1 sama dengan F aksen 1 sin G1 plus sin aksen, oh bukan sin aksen kali. Nggak usah turunan sin langsung aja ini ya. Aduh, sorry. Gagal fokus. Cos G1 di aksen 1 F1.
aksen 1 sama dengan min 1 sin G1 itu kan sin 0, maka di sini sin 0 plus G1 juga 0, maka di sini cos 0 G aksen 1 sama saja dengan 1, kemudian F1 sama dengan 2, sehingga di sini 0 cos 0 kan 1 kali 1 berarti 2, jawabannya hampir saja. Ayo, jawabannya harusnya adalah 2. Ada 2 itu dipilihnya ada di E. Ya, sorry. Nah, 2. Jawabannya 2, nomor 19. Oke. Nomor 20 belum ketemu ya. Belum ketemu cara yang signifikan, baru reng-rengan dan itu masih mentok. Sekarang ada dari kemacetan. Sekarang yang nomor 21 langsung saja. 21 begini, untuk nomor 21 nilai M min B sehingga F dapat diturunkan. Maka saya begini, eh, untuk mencari ini kan gini, ketika 2 saya masuk, ketika X sama dengan 2 saya masukkan kan berarti 2M plus B sama dengan X yang diganti 2 kuadrat berarti 4. Nah, kita punya modal ini. Kemudian saya juga turunkan, ketika F aksen X saya turunkan, berarti di sini ini saya turunin, berarti apa? Jadinya M. Nah, kemudian ini juga saya turunkan, jadinya F aksen X juga saya turunkan jadi 2X. Ketika X 2 saya masukkan, maka M sama dengan 2 kali 2. Nah, ini berarti M sama dengan 4. Kalau M sama dengan 4, maka 2 kali 4 plus B sama dengan 4, berarti B sama dengan min 4. Yang ditanya adalah M min B, berarti 4 dikurangi dengan min 4. Itu nomor 21. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya, yakni 22. Suatu barang dijatuhkan menggunakan parasut dari pesawat dengan ketinggian S meter. Tinggi barang H meter setelah T detik diberikan dalam rumus H. Agar laju parasut pada saat tiba di tanah tidak lebih dari 15 meter detik per detik, maka tinggi S maksimum. Oke. Ketika tidak tiba di tanah, maka tinggi barang adalah 0. Maka 0 sama dengan S min seperempat T kuadrat. Berarti S sama dengan seperempat T kuadrat. Berarti ini kita turunin. S aksen sama dengan setengah T. Dan dia ini tidak lebih. Berarti harus kurang dari sama dengan 15. Seperti itu. Ya kan? Setelah itu, kita lihat di situ kan dia tidak lebih dari 15, otomatis T, maka T kurang dari 30. Paling besar T-nya adalah 30. Kita masukkan ke sini. Berarti S sama dengan 1/4 30 kuadrat. Berarti sama saja dengan seperempat dikalikan 900, berarti 202. Berarti 225. Nomor 23, berikutnya ada anti turunan dari ini. Maka integral dari ini itu apa? Tapi kita langsung aja, ini sebenarnya ini kalau saya turunkan sama dengan berapa? Turunan cos berarti min sin 2x. Min ini. Ini juga salah. Ini turunannya adalah 2 sin x cos x plus, cos x turunannya min sin x. Nah, ini jelas salah.
Nah, ini sebenarnya mirip. Saya yang salah berarti A dan B. Itu enggak, bukan nanti turunannya. Ini jadinya 2 sin X cos X min. Nah, ini kan 0. Min 0 atau 2 sin X cos X jadinya sin 2X. Oke, cocok. Ini berarti jadinya apa? 2 min 2 cos X. Turunan cos adalah min sin X. Min 0 karena turunan terhadap T, ini T turunan terhadap X, berarti ini dianggap 0. Maka min ketemu min plus berarti jadinya sin 2X. Ini benar. Oh, ini juga benar, ini kan 0, ini sama, maka ini juga benar. Berarti yang benar adalah A, yang bukan anti turunannya adalah A dan B. Jawabannya 2A dan B, bukan anti turunannya. Nomor 24. Untuk nomor 24, hasil dari integral X cos X dx. Maka ini kita gunakan integral parsial. Kalau saya pakai tamzalin, thread di sini X ini diturunin 1 ke 0. Nah, ini diintegral. Integral dari cos adalah sin X, integral dari sin adalah min cos X. Ini kali-kali selesai. X sin X, ini nanti plus, ini min. Berarti min ketemu min, plus cos X plus T. Jadi jawabannya adalah X sin X plus cos X plus T. Atau E. 25, integral 5x kuadrat plus 1 dikalikan dengan 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 6 dx. Kalau saya pakai integral ini saya kotakkan. Kotak turunan dari kotak adalah 15x kuadrat plus 3. Kita coret, coret 3, jadinya integral 1/3 kotak pangkat 6 di kotak, berarti 6 tambah 1 itu 7, berarti 1/3 kotak pangkat 7/7 plus T, atau 1/21 kotaknya adalah 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 7 plus T. Yang mana? Yang ini. Oke, lanjut nomor 2. Hasil dari ini maka ini kita integral 0 2 x kuadrat, nah, x pangkat 3 plus 1 dx. Ini tak kotakkan, di kotak maka ini 3x kuadrat jadinya. Coret, coret, jadinya sini integral 0. Oh, ini x-nya kan ini 0. 0 pangkat 3 plus 1 berubah jadi 1. 2 pangkat 3 berarti 8 tambah 1 berarti 9. Jadinya 1/3 kotak di kotak. Integralnya adalah 1/3 kotak pangkat 2/2. Batas atasnya 9, 1 atau 1/6 kotak kuadrat 9. 9 masukkan, berarti 81/6 min 1/6 atau 80/6 atau 40/3. Beres. D. Lanjut. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini kita lihat fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Kalau dibuat sebuah gambar, ini gambarnya. Seret, seret. Nah, di sini 3, ini min 3. Nah, kalau X-nya 3, Y-nya juga 3 kan? Maka di sini 3, ini juga 3, ini 3. Berarti kan luas ini. Nah, berarti kan 2 kali luas segitiga. Ini luas segitiga, luas segitiga. Berarti sama saja dengan 2 kali setengah alasi telu, ini telu. Berarti jawabannya 9. Beres. Nah, yang ini luas daerah D dibatasi oleh grafik Y sama dengan X. Y sama dengan nilai mutlak X min 4. Kalau kita buat sebuah grafik X, Y sama dengan X min 4, berarti gini. Ketika X-nya 0,
Y-nya berapa? 4, ya kan? Ketika X-nya ketika X-nya 4, X-nya 4, Y-nya 0. Nah, di sini, ya kan? Ya. Nah, ini terus ke atas, spread. Nah, ini terus ke sana. Nah, sudah beres. Karena nilai mutlak. Maka di sini dia 0 sampai dengan 4, sampai dengan 8. Oke. Oke. Ini ya. Ketika dia 8, oh sorry gambarnya keliru. Ini gambarnya podo gini. Simetris dia ya. Oke, gambarnya tapi sorry. Nah, biar kelihatan bagus. Nah, ini simetris. Podo lah. Nah, oke. Nah, ini berarti sama. Ini luas ini. Maka ini ke sini 4, ya kan? Ketika 0, ini juga 4. Ketika dia 8, ini tingginya juga 4. Ketika 8, ini juga 4. Ini juga 4. Berarti setengah 2 kali luas segitiga. Luas segitiga setengah 4 kali 4. Coret-coret 4 kali 4, 16.